Assalamualaikum. Ya terasa hari Jumat musim besok. Malam Jumat nih. Jumat 28 Mei. Jadi berarti 3 hari lagi. Oh, Nah tinggalkan bagi Senin. Nah bilang kakak Indah masuk ya. Kodongnya panjang nah itu deh. Dia bilang tidur masih deh. Bilang kekurangan vitamin kapan? Jadi sudah hari Jumat nih lagi Tribuners. Iya. Hari Jumat kedua nih setelah Lebaran ya ketiga ini. Ketiga nih. 8 Mei. 3 hari lagi. Kan sampai tanggal 30 ini tanggal ini hari berarti 2 hari mami. 2 hari mami. Sampai tanggal 30 kalau bulan Mei. 31 tahu ah? 31. 31 kah? 30. 30 aja. 31. Hari Senin tanggal 31. Iya. Jadi Tribuners ini kan juga adalah hari keberapa itu dia? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Hari ke-13 setelah meninggalnya Antagoruta Sanusi Baco. Ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan dan Rais Suriah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan. Iya. Ini ada 2 jabatan penting beliau. Jabatan yang sangat penting di bidang keulamaan. Iya. Beliau sebagai Rais Am Suriah Nahdlatul Ulama dan Ketua Majelis Ulama. Yang namanya Rais Suriah itu kalau di NU pokoknya dia yang penentu. Iya. Kan NU itu ada Rais Suriah, ada namanya Rais Tampiz, Ketua Tampizia. Ketua Tampizia itu yang pengurus sehari-hari. Tapi Ketua Tampizia ini hanya dipilih oleh peserta muktamar atau komparwil. Biasanya dipilih 3 nama, kemudian diserahkan ke Rais Suriah. Iya. Rais Suriah yang menentukan ini mah menjadi Ketua Tampizia. Jadi itulah Antagoruta Sanusi Baco ini sudah 30 hampir 40 tahun. Namanya menjadi Ketua Rais Suriah NU Sulawesi Selatan. Sudah silih berganti pengurus NU yang menggantikan beliau sebagai Ketua Tampizia. Jadi sudah ada Abdurrahman B, Abdurrahman K, Haripuddin Cawidu, Iya. Kiai Haji Zain Irwanto, Profesor Dr. Iskandar Idi, dan Kiai Haji Hamzah Harun Ar-Rasyid MA. Jadi sudah 6 ketua Dewan Tampizia yang mendampingi Guru Sanusi Baco. So, betapa ketokohan beliau, dan seandainya beliau tidak meninggal, katakanlah tidak meninggal di bulan Mei ini, saya kira belum digantikan. Betul. Dan baru beliau digantikan sebagai Ketua Rais Suriah ini beberapa hari yang lalu. Dan yang menggantikan beliau itu adalah Antagoruta Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdus Safa MA. Dosen saya. Dosen tak itu deh. Dosen. Langkosok. Dosen sastra Asia Barat. Oh iya, Sanudin tahu. Ketua jurusan kuliah tanda tangan dulu jasa saya. Mudah jina kasih kemudahan selalu. Dia ndak dulu saya karena panjang rambutku jadi selalu kena panggil gondrong. Sampai sekarang kalau ketemu kan masih biasa kena panggil gondrong. Lah tidak gondrong mas saya pendek rambut. Maksudnya yang kita deh. Gondrong. Dan beliau lah yang sekarang menjadi Rais Suriah Nahdlatul Ulama Provinsi Selatan. Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdus Safa. Beliau ini mungkin satu-satunya profesor bahasa Arab di Indonesia. Alumni University Al-Azhar Kairo Mesir. Dan alumni Pondok Pesantren Asadiyah Sengkang Wadah. Jadi kalau dulu Guru Sanusi Baco alumni Pondok Pesantren dari Imam Kosok, Profesor Najamuddin ini alumni Pondok Pesantren Asadiyah Di Sengkang. Tapi bapaknya
Profesor Dr. Najamuddin ini alumni DDI Mangkoso, seniornya Guru Sanusi Baco. Jadi Abdul Safa itu Andre Guruta Kiai Haji Abdul Safa MA itu murid kedua dari Andre Guruta Abdurrahman Ngambek Dalle. Seniornya Aki Hasan Baco di Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Iya. Jadi itulah keulamaan itu, ulama-ulama itu dari pesantren ke pesantren saling berjejaring. Dari Asadiyah ini kan Guruta sama Ngambek Dalle ini kan awalnya dulu belajar di Salemo. Ada Pulau Salemo. Kemudian pergi memperdalam ilmu di Asadiyah. Dari Asadiyah sambil mengajar, sambil belajar di Asadiyah. Jadi itu Guruta Mbodali di Asadiyah tidak sebagai santri di sana. Belajar toh ya. Dia diundang oleh Guruta Sade Untuk mengajar. untuk membantu beliau mengajar di Asadiyah. Karena ini yang di Guruta Sade ini baru pulang dari Mekah tahun 1928. Iya. Dan mendirikan Mai Madrasah Arabiyah Al-Islamiyah Sengkawajo. Guruta sambil mengajar di Mai Sengkang itu juga mempelajari bagaimana mengelola pendidikan formal kepada Guruta As'ad, karena Guru As'ad ini sudah belajar di Mekah. Iya. Setelah Guruta ini merasa sudah mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan formal, beliau minta izin ke Guru As'ad untuk ke Sopen Riaja, ke Mangkoso, mendirikan Madrasah Arabiyah Al-Islamiyah Mangkoso. Nah, Madrasah Arabiyah Islamiyah Mangkoso inilah yang kemudian diubah menjadi Darud Dakwah wal Irsyad DDI. Darul Dakwah wal Irsyad tahun 1938. Berdalih mendirikan Mayang Mangkoso, kemudian dirubah menjadi Darud Dakwah wal Irsyad pada tahun 1942. Dan Mai Sengkang ini setelah Andre Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad meninggal dunia diubah namanya menjadi Asadiyah. Begitulah ceritanya. Dan dari dua pondok pesantren inilah lahir ulama-ulama besar di Sulawesi Selatan. Iya deh. Dan wujudnya juga dari Pulau Salemo. Iya, terkenal sekali Pulau Salemo. Di situlah, di Pulau Salemo itulah belajar Andre Guruta Imal Lapeo. Di situ tuh. Andre Guruta Puan Rama Kiai Haji Sayyid Jamaluddin Assegapan Rama Qaddasallahu Sirrah. Di situlah belajar Andre Guruta Muhammad Nur. Di situlah belajar Andre Guruta Daud Ismail, dan banyak ulama-ulama di Sulawesi Selatan ini belajar kepada Andre Guru di Pulau Salemo. Keren tadi. Dan dari sini dia menyebar ilmu. Dan konon ini Pulau Salemo ini, pendidikan di Pulau Salemo itu salah satu murid dari Sunan Giri. Dari Wali Songo itulah murid dari Sunan Giri, murid utama Sunan Giri itulah yang dikirim ke Pulau Salemo. Salemo ini kan dekat Sunan Giri itu kan. Dari Salemo ini dekat dengan pulau Jawa, situ terjadi lintas. Jadi itu ilmu-ilmu kepesantrenan kita itu punya juga silsilah, jadi bukan cuma tarekat yang punya silsilah. Iya deh. Tapi ilmu di pesantren juga itu punya silsilah dari gurunya dan seterusnya. Dan inilah sekarang kayak Mangkoso, beberapa santri dari pondok pesantren di Mangkoso itu mendirikan lagi pesantren baru. Iya. Seperti Guru Sanusi Baco mendirikan pesantren Nahdlatul Ulum di Maros. Iya. Kemudian salah seorang santri DDI Mangkoso itu namanya Kiai Haji Muammar Bakri. Sekarang menjadi imam besar Masjid Al-Markas Al-Islami Makassar. Itu mendirikan pesantren Al-Fakhriyah di Bulu Rokeng di Makassar. Dari ada lagi banyak pesantren-pesantren lain yang didirikan oleh beliau-beliau ini. Jadi bagus sambung-sambung gitu. Iya. Dari Asadiyah Mangkoso. Luar biasa jadi. Saya kira begitu.
Pusingin nanti Tribunnya itu nanti pusingin nanti kawinnya dengan kagaret. Iya. Kagaret kalau Marian nanti. Tapi dapat kesenggel pun. Bilang apa sih nak cerita ini? Silsilahnya. Pas cerita iya. Dah ada bikin pada. Jadi, Tuh, di mana tadi? Nah, Papi ini ditunjuk. Ditunjuk sebagai direktur utama PT PSM tuh. PT PSM itu perusahaan yang menaungi PSM Makassar. Iya. Karena swasta sekarang. Kami tuh dari beberapa tahun yang lalu. Jadi setelah 5 tahun menjabat sebagai dirut, ini kembali dipercayakan lagi melalui rapat umum pemegang saham. Kenapa dikasih kepercayaan? Karena memang 5 tahun terakhir sejak 2016 itu ada banyak prestasi yang dihadirkan. Betul tahu. Juara Piala Indonesia 2018-2019, lolos AFC Cup 2 kali Ada? berturut-turut, runner up Liga 1, cuma belum juara. Iya, nanti kan kasih juara gini. Iya, kayak dibilang perjuangannya masih berlanjut. Iya. Si penasaran kita. Iya. Kita doakan setelah terpilih ini bisa menanti juara Liga 1. Nah, tapi Amin. di jajaran PT PSM ada banyak perombakan. Cuma Papi yang bertahan. Terus untuk jabatan komisaris utama ada perubahan. Dan dulunya Pak Sadikin Aksa diganti sama Subanaksa. Subanaksa, Saudara gini. adiknya Ada nggak tahu. yang punya Sonembo semua. Musuh. Koreli Handal, Ada. Idolanya itu. ketua IMI Sulsel. Iya. Wah, jadi berpengalaman gitu. Iya Soal betul. olahraga dari balap-balapan sekarang urus bola. Iya. Duet nanti ini antara Papi dengan Pak Suban, kita akan lihat ke depannya bagaimana PSM, dan semua bernada positif toh. Harapan supporter tadi dari teman-teman The Next Man, Red Gang, LAJ itu semua optimis bahwa kepemimpinan Papi dan Pak Suban ke depan untuk PSM, meskipun sekarang ini lagi banyak persoalan, Iya. tidak ada stadion segala macamnya. Ya bisa lah, kita doakan saja. Iya. Terus lanjut, sembari itu Liga 1 juga sekarang sudah mau bergulir. Besok itu ada kongres PSSI, dan sebelumnya PSSI sudah memutuskan bahwa Liga 1 tetap akan ada degradasi dan promosi. Iya harus begitu. Supaya seru kan, masa Liga 2 aja seru. Iya berkualitas tuh. Nah, setelah diputuskan, pemain-pemain juga senang. Iya tahu Pak. Pemainnya PSM, Sim Kipu itu, nanti persaingan nanti bakalan makin seru. Betul. Udah main kayak Tarkam begitu kalau udah ada degradasi. Jadi kita tunggu saja kongres besok bakalan diketuk putusannya secara teknis, kapan liga dimulai dan di mana berlangsung dan segala macamnya. Kongresnya besok itu Jakarta. Oke deh. Gitu untuk PSM. Untuk halaman kampus Satu mau. mau. Yang HL mau. Ini Politeknik Ati Makassar, Akademi Teknik Industri Iya. itu sekarang bukan kerjanya bukan cuma mengajar mahasiswa, Iya. tapi ada kegiatan lain. Apa Salah itu? satunya itu sekarang itu bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Baru mengembangkan industri kecil menengah. Oh. Jadi
ini orang-orang baru tuh. Iya tahu. Yang kan di Baru itu banyak komunitas unggulan, Betul. tentang pertanian dan perikanan. Mm-mm. Nanti itu akan diajarkan cara pengolahan packing sampai marketing supaya industri menengah ini di Baru itu bisa berkembang. Betul sekali. Situ masuk Politeknik Atim, Oh. Atim Makassar, turut membantu mengembangkan itu. Jadi ini salah satu terobosan yang saya raih itu dari dunia kampus lah. Iya tahu. Begitu. Oke deh. Hah, cocok nih? Cocok sekali. Sudah mipain. Dah ada ini pan. Ada mungkin. Ada pada tadi main boleh shooting ke. Ya malam Tribuners. Malam Pak Polisi. Oke, semangat ini Pak Presiden ini. Iya. Harus selalu semangat. Nah ini baru sudah jam 12 ini. Biasanya orang sudah tidur, tapi Pak Presiden masih berkeliaran. Sampai jam 3 itu. Nah RI 1 ini kayak sepertinya sudah istirahat. Mimpi bahasa nih. Karena ini RI. Jadi Tribuners, ini di Tribun Komunitas. Ini apa? Filenya itu berita terkait podcast Kata None. Tadi Pak None, Pak Irman Yasudumpo tadi podcast di studio Tribun Timur. Salah satu tamunya itu satu tamu yang dihadirkan malam ini, yakni ownernya Rafa Catering. Ini Rafa Catering ini paling banyak ini anunya ini, bukan cuman rasanya tapi harganya juga terjangkau. Tahu? Biasanya kan kalau satu porsinya itu catering sampai 100 atau 150. Iya. Nasi, daging, ikan. Ini 15.000 JBR yang saya dengar tadi. 25.000 yang paling mahal. Itu mah. Itu baru banyak nih porsinya untuk sampai 5 orang. Ini. Iya banyak sekali tahu. Masa? Dagingnya banyak juga itu. Sakit besok deh. Porsi itu kan. Oh, Ini dia nasinya enggak, maksudnya kalau porsinya kalau kayak orang-orang bunyi. Iya betul. Tapi lauknya yang banyak. Dagingnya, Tahu. ikan, sayur. Coba-coba itu Terus, besok deh. buahnya. Iya. Banyak selain itu kulinernya. Ada kayak sup buah, jus, dan kue-kue banyak sekali. Jadi kalau mau pesan baca mungkin. Hubungi bagi kita mau dihubungi deh. Intinya baca guys. Satu lagi terus. Iya, apa itu? Ini ada kabar buruk ini dari Pemkot Tinga. Kenapa sih? Ini tadi inspektorat itu merilis hasil pelanggaran dari Lurah Lakang. Ini katanya ada main-main terkait pajak PBB. Dia tidak tahu ini Pak Lurah nih kalau itu Lakang nih kampungnya nih pakai ketua DPRD. Galak ya. Berani nah. Dari hasil rilis itu Pak Dhani langsung memutuskan kita copot saja ini Pak Lurah. Mati. Jadi dicopot tadi. Coba tadi. Iya. Dan setelah pencopotan itu banyak anggota DPRD Kota Makassar itu mengapresiasi sikapnya Pak Dhani karena Pasti tegas. keren. Iya Pak. Kadari dulu Pak Dhani tegas. Iya. Begitu kan? Iya, anggota dewan kah? Baru 9 dari dulu sih kapan tahu? Dibikin stadion di Lakang. Iya. Begitu Pak. Oke Pak. Kakak ikut. Hai Kak Ocha. Iya, tahan situ. Hai Kakak Ocha. Kenapa kita lagi datang-datang Kak Ocha? Pasti mungkin bertanya toh. Biasa Kong, kita ini kan cari-cari muka. Benar muka tak? Muka aku terus. Iya. Apa yang terjadi itu besok?
halaman bisnis kita bahas mengenai bisnis MLM. Itu kan Yo. temanya Anita tadi, Tribun Bisnis Forum. Menarik Ki, karena MLM tahu ya, MLM pasti semua sudah pernah berinteraksi sama MLM. Nah, Iya. siapa tahu ada yang serius mau bisnis MLM. Di halaman bisnis besok kita membahas hasil dari TBF tadi, bagaimana tips-tips untuk bisa membangun bisnis MLM yang bagus. Iya. Supaya berhasil, supaya bisa sukses dalam bisnis MLM seperti ini. Nah, ada 2 narasumberku tadi, satu dari Himalaya Inspira, yang satu dari Uni Health, yang sudah memang sukses di dunia multi level marketing. Bagusnya buat dibaca buat yang lagi menggeluti atau yang baru mau masuk ke bisnis itu. Iya. Ada juga berita soal diskon haji khusus, Kak Ocha. Berapa Sekarang nih kan itu? diskonnya sampai 10 juta. Tapi Itu di salah 200 satu juta. travel. Kan lumayan 10 juta. Kalau haji khusus itu yang cuma 7 tahun masa tunggunya. Tahu kita sekarang kalau haji deh 7 tahun deh. 30 tahun. Kalau ini haji khusus maksimal 7 tahun masa tunggunya. Ya lama juga sih. Tapi ya lumayan dibanding 30 Tapi langsung tahun. dilunasi. Iya. Nah, bentuknya tabungan. Oh. Sistemnya tabungan. Siapa itu travel yang bikin itu? Ada Al Jasia kalau yang tadi. Al Banyak Jasia. disebutnya travel, cuma yang tadi diberitakan itu Al Jasia. Berapa Diskonnya itu? sampai 10 juta. Ih, baca makin beda kan Ih, kita ya deh. semua. Terus halaman properti, kita bahas mengenai diskon rumah lagi. Ada yang mau bikin open house nanti Talasa City. Iya, selalu Open kita house tahu. itu weekend toh, nanti kalau misalnya beli rumah di situ gratis 2 AC dan emas 5 gram. Lumayan. Emas 5 gram soalnya kan nilainya itu sekarang hampir 5 juta kalau Cak. Oh iya. 2 AC juga 5 juta, ada sekitar 10 juta mini kalau beli pada saat open house itu. Untuk halaman otomoto kita bahas mengenai mau ada launchingnya Honda CB 150R Streetfire. Yang bagus sekali bentuknya kayaknya. Nggak mungkin Bagaimana beli, Kak, itu? Cak? Iya, sebelum anakku itu beli juga Apa? motor Honda, mau beli motor Honda. Mungkin kita bisa intipin ya launchingnya nanti akhir pekan juga kalau Cak. Oh begitu ya? Dapat potongan, tapi dia virtual launchingnya karena kan lagi pandemi. Ada potongan 5,8 juta. Harganya itu mulai dari 30 juta. Ya lumayan, kalau ada potongan hampir 6 juta ya. Oh iya, Lumayan, sudah lumayan. 5 deh. Lumayan, pokoknya kita akhir pekan ini kalau yang berminat. Ya, lebih lengkapnya bacalah besok Tribun Timur. Terus untuk halaman finance kita membahas mengenai HL-nya itu Bank Mega Syariah yang bakal menyalurkan pembiayaan untuk rumah subsidi. Nah, siapa yang punya rumah bisa kontak Bank Mega Syariah karena dia sudah mulai menyalurkan itu untuk rumah subsidi ke pembiayaan. Jadi, tapi ada syarat-syaratnya pastinya untuk siapa saja ada syarat-syaratnya. Nah, bisa dibaca besok. Gitu Kak Ocha. Beli di rumah. Saya satu nah. Iya, satu tak deh. Ya oke. Dah. Kakak Ripe. Wih, kakiku. Halo Tribuners, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kabar apa ini Kak Ocha? Ini Tribuners tak mau tahu Super Bowl bagaimana keadaannya. Oh, Super Bowl baik-baik saja Tribuners. Baik ya, baiklah. Cuma kalau mau tahu infonya ya kita bicara soal Liga Champions saja dulu nih. Iya. Tapi kapan mau pertandingannya Kak Ocha? Tidak aku tahu ini karena 2 hari mah tidak ulas gitu Super Bowl ya. Liga Champions itu akan dimainkan pada tanggal 30 Mei 2021. Hampir Mei. Iya. 31 dini hari. Jadi pertandingan ini sudah mulai dipanaskan dengan jelang pertandingan dengan preview yang akan melibatkan semua pertandingan siapa perkiraan pemain yang akan dimainkan, statistik penampilan mereka. Karena kita tahu antara Chelsea dengan Manchester City ini kayaknya tidak jauh berbeda. Iya. Satu gaya aja kayaknya deh. Sama-sama tim Liga Inggris toh. Cuma kalau Chelsea ini kan tim yang lebih solid bertahan. Ya. Sebaliknya City ini kan lebih agresif menyerang. Nah, dan ini dianggap sebagai sebuah pertandingan sepadan ini antara dua tim Inggris.
yang saling mengalahkan di kompetisi Liga Inggris. Betul. Seru nama kamu itu deh. Ya, terserah nih penonton tuh yang mana didukung, tapi Iya. punya kelemahan dan kelebihan semuanya. Ulasan lengkapnya di Super Bowl besok, edisi Jumat 28 Mei. Iya. Selain itu ada lagi kah? Gitu mau kapan Gitu, nih, Wadi. teleponan nih. Kalau virtual besok itu Tribun Timur selalu setiap jam 2 siang live report. Jangan lewatkan itu. Oh, kejadian-kejadian penting di Kota Makassar, di berbagai daerah akan kita laporkan setiap jam 2 siang live. Keren Masuk lah. kejadian itu bagaimana konfirmasi. Terus jam 3 itu ada kita bincang kampus, menghadirkan dekan sekolah pasca sarjana Unhas, namanya Prof JJ. Terkenalin Prof JJ, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc. Disingkat CC. Iya, dekan Fakultas Pasca Sarjana Unhas. Sekolah Pasca Sarjana, bukan fakultas ya, sekolah Sekolah Pasca pasca sarjana. Namanya sekolah SPS. Sosok Prof JJ ini artinya ilmuwan ini dari nama siswa. Saya prestasi mami nih dia bikin Masa? video. Gimana namanya itu caranya Iya, belajar nih? makanya itulah kita mau bagaimana besok kita mau kupas tuntas ini sosok dia, bagaimana bisa mengeluarkan ke mahasiswa, ke para peneliti. Ini profesor tapi rajin sekali meneliti. Dia salah satu anggota Akademi Ilmuwan Indonesia. Sama, iya. Jadi dia peneliti senior yang selalu tulisannya tembus di luar negeri dan begitu. Dari mahasiswa dia memang gemar meneliti. Mantap, nggak tahu Wadi. Iya, itu jam 3 bincang kampus soal sosok dari Prof JJ. Terus kalau jam 4 Iya. itu ada Women Talk, bicara perempuan. Iya. Jadi kita ini program ini kita bekerja sama dengan Lembaga Studi Kebijakan Publik LSKP, dan juga ada Women Democracy, ada Kaukus Parlemen Perempuan. Ya, kita akan mengupas dan menghadirkan narasumber ini Wakil Bupatinya Senja ini. Iya deh. Siapa? Siapa itu? Ibu Kartini Otong itu. Oh, Nah, teman main dende dulu itu. masa? Isi. Wih, teman main dende. Main backlang apa? Itu dia akan bercerita bagaimana seorang perempuan di dalam pemerintahan, ya, dia bisa memperjuangkan tentunya adalah kepentingan masyarakat, ya. Jadi dia akan banyak bercerita tantangan integritasnya ini sebagai seorang pemimpin perempuan. Tentunya untuk percepatan pembangunan di daerah di Kabupaten Sinjai. Seperti itu, Kak Ucap. Oke deh. Terus, Yes. jangan lupa yang sudah mengirim undian Geliga, siap-siap terima hadiah. Siap-siap terima hadiah undian mingguan ini. Iya. Ada 500.000 untuk 5 pemenang. Jadi 2.500.000 dibagi 5 orang Setiap minggu itu. setiap minggu. Dan itu perusahaan. Sudah minggu ke-6 ini. Ya, untuk konsumen tuh pelanggan. Gitu Wadi. Jadi caranya cukup mudah, beli saja Geliga yang 5.000 itu Kaca. Geliga tuh. Iya. Yang 5.000 kan ada dosnya itu. Dosnya itu Langsung colek, buka, colek, dibuka, langsung ambil, simpan di mata. kasih urus, kasih masuk di amplop, tulis nama kalian, tulis jawabannya, tulis nomor teleponnya, kasih masuk di kotak undian. Iya. Bismillah. Kalau di Bismillah diangkat, dibacakan, ditelepon, ada ki. Dapat 500.000. Jadi gampang. Iya. Belum lagi berpeluang dapat sepeda lipat, berpeluang lagi dapat motor Yamaha NMAX yang harganya berapa tuh? 35 juta ada 5 juta. Iya. Itu Tribuners. Oke deh. Iya.
besok undiannya jangan lupa jam 5 sore. Jadi dari jam 2 ada, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Luar biasa hanya tribun ini. Ih, sudah kayak televisi begitu. Ih, wow. Dan Kakak Fadeli. Sibuk tak mau Deli. Gitu ya Kak. Biasa baru turun jadi pemeran pengganti lagi. Oh iya deh. Bosku lagi cuti. Oh. Jadi 3 hari cutinya itu Coach. Dari Kamis sampai Sabtu. Makanya saya datang lagi ke kantor untuk menjadi ban serep ini Coach. Mau bina tambah lagi 1 minggu. Jangki. Masalahnya kita turun di lapangan gitu. Itu luar biasa ya. Wih, luar biasa itu udah sambaran mem. Jadi siap-siap makin ke Ambon atau ke Papua. Jangki dulu. Jangki dulu, Kecil-kecilan masih kecil anak. Bagus itu anak kalau masih kecil baru hidup di alam terbuka ya, Papua. Baru dia Coach. Untuk hari ini tapi besok itu rencana saya ada 3 halaman Coach. Halaman daerah 2, halaman 1 halaman politik. Untuk halaman daerah Coach, hailnya mau saya nanti Iya, suruh baca itu suruh baca. Tribun Ners tadi. HL-nya mau padek. Hailnya itu Tribun Sulbar itu. Tribun Sulbar. Ini ada mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta di Makassar ini, asal Majid nih, yang gantung diri kok. Ikut dong. Biasa motifnya baca karena katanya patah hati dengan pacarnya. Dan luar biasanya ini dia gantung diri di rumahnya. Sebelum dia gantung diri, kata polisi nih Pak, almarhum itu sempat video call dengan pacarnya Pak. Kodo. Mengatakan bahwa akan bunuh diri begitu Pak. Makanya pacarnya langsung telepon teman dekat dari si mahasiswa ini Pak. Seperti apa kelanjutannya baca besok di halaman 12 itu Pak. Iya deh, di halaman 11 akhirnya itu Coach, ada petani yang tewas tebas parang Coach. Kodo. Biasanya padahal pelaku dan korban ini punya ikatan keluarga Coach. Infonya dari polisi 1001 kali. Motifnya ini gara-gara ada rasa sakit hati sang pelaku ini terhadap korban karena pompa airnya dimatikan. Dede. Dan ini 2 orang petani yang salarinya jadi tanam padi sejak muda. Saya bilang luar biasa ini. Parpanya keluarga begini cuma 1 kali. Iya deh. Selanjutnya besok baca di halaman 11 itu Coach. Iya. Halaman daerah. Ada beberapa untuk di halaman politik. Ini sebuah janji politik mungkin Coach. Yang diutarakan Andi Sudi dan Andi Ina ini Coach. Iya. Andi Sudi ini PLT Gubernur Sulawesi Selatan dan Andi Ina ini Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Iya tahu. Jadi tadi pagi ada dialog tentang Stadion Motoani. Makanya kita dikirimkan surat Coach, kenapa tidak datang? Iya, karena kan saya presiden Pandi Sudirman gubernur. Jadi yang saya delegasikan menteri sudah luar biasa nih, terhormat sekali nih Pandi Sudirman. Luar biasa itu di sana ada 10 orang dari The Mixman yang ikut. Iya. Ada 3 dari Ramang Mania, tidak satu pun dari Red Gang, Laskar Ayam Jantan dan VIP Selatan yang diundang oleh Pemprov Sulsel Coach. Iya. Jadi cuma The Mixman dan Ramang Mania. Tapi yang menguasai dialog, yang bertanya dan ini rata-rata The Mixman semua Coach. Mulai dari kamus sebagai apa nih Sekjen. Terus ada wakil sekjennya, terus itu menteri Litbangwas yang vokal bicara Coach. Iya. Jadi
ada komitmen dari Pemprov dan DPRD ini untuk melanjutkan pembangunan Stadion Matuangin pada 2020 untuk fisik, dan akhir 2021 ini proses lelang akan dilakukan. Jadi dulunya waktu masa Pak NA kan rencana dana pinjaman PEN itu pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat jadi sudah diteken itu kemarin sama PT SMI itu sekitar 1,33 triliun jadi masih ada 1,1 hampir 1,2 triliun itu yang kemudian itu dijadikan anggaran pembangunan Stadion Matuangin, tapi karena kondisi keuangan Pemprov Sulsel saat ini masih berjuang untuk menghabiskan yang pinjaman tahap awal itu yang 1,3 sehingga agak sulit untuk menggunakan dana PEN itu. Kalau saya itu katanya Pak PLT, sehingga inisiatif dari PLT Gubernur bagaimana anggaran yang digunakan itu anggaran APBD murni. Iya. Jadi sudah ada katanya sekitar 250 miliar itu untuk digunakan untuk proses pembangunan nanti kalau Iya. di tahun baru. Tapi ngotot saya lihat tadi ini menteri tak kocak. Dia menitik beratkan kapan begitu. Iya. Proses groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Stadion Matuangin ini dilakukan oleh Pemprov Sulsel. Iya. Tapi Pak PLT menjawab tidak spesifik kapan dan tanggal berapa gitu. Pak PLT bilang 2020 itu proses konstruksi Stadion Matuangin itu akan dilakukan. Tapi syukur karena ada tahunnya tuh disebut. Iya. Daripada tidak ada. Syukur begini jangan. Syukur kita apresiasi tahu Pak PLT tuh. Iya, reken tuh ini deh kamu. Ini. Ini sudah bayar hutang ini 2021 ini gara-gara ada hutang 2020 kemarin belum terbayarkan. Iya tahu. Ratusan miliar itu kocak. 300 berapa miliar begitu. Betul. Alhamdulillah sekarang katanya sudah tidak cukup 10M lagi kocak hutangnya Pemprov kepada pihak ketiga. Iya kodong. Jadi ya, mulai dari nol lagi nih kocak. Iya tahu. Ya, mudah-mudahan ini juga berimbas pada kami ini kocak. Serapan anggaran untuk 2021 itu. Iya. Katanya baru sekitar 80-an paket yang sudah ditender tahun 2021. Ini menandakan bahwa belum cukup 10% Beda deh. dari total anggaran yang ada dan disediakan yang diserap oleh OPD. Iya. Bahkan ada OPD yang masih kosong anunya, Kodong. masih 0% ini penggunaan anggarannya, serapan anggarannya, sehingga tidak tahu mungkin ada jalan keluar yang akan ditempuh oleh PLT kepada OPD-OPD. Iya, insya Allah. Mungkin itu headline untuk besok. Selengkapnya baca Ki. Ada beberapa berita politik lainnya mulai dari Musda Demokrat, terus Musda Golkar Toraja yang kemudian akan dipindahkan ke Makassar gara-gara panas-panas dari sana. Kamu bagian lo Ada apa? Ada dari Bawaslu dan KPU. Selengkapnya baca di halaman 2 dari Siceda Timur. Oke.